Nggak nyangka ya, ada sosok penting yang mencari kamu saat ini. Nah, loh ya. Jadi di sini kita akan melihat ya, ternyata diam-diam ada sosok penting yang mencari kamu tuh ya. Apa tujuannya? Apa yang dia cari? Aduh ya. Kita akan lihat secara detail. Oke, bagi kalian ya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung saja silahkan ya. Klik link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja ya. Kita akan tarik menarik. Wow. Kita akan cek dulu. Kita akan lihat ya, siapakah dia sosok penting yang nyariin kamu saat ini. Aduh ya, dapat tuh. Siapakah dia sosok penting yang nyariin kamu saat ini. Kita lihat siapakah dia sosok penting yang nyariin kamu saat ini. Oke, kita ambil satu kartu. Tara, wow. Oke, The Devil ya. Aku tuh merasa ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang bikin kamu sakit hati ya. Sakit hati banget. Kenapa? Ya karena dia egonya tinggi gitu ya. Terus orang ini juga nggak bisa ngertiin perasaan kamu gitu ya. Meskipun ya diri kamu tuh selalu berusaha menuruti keinginannya ya. Selalu berusaha mendengarkan nasihat dia. Tapi tetap aja ya. Namanya kadal juga tetap kadal gitu. Nih orang nggak tahu diuntung ya. Nggak tahu bersyukur sudah diberikan seseorang sebaik kamu. Tapi tetap aja ya. Serba salah di mata dia dan selalu diegoin lah sama dia, sehingga gitu ya, sesabar-sabarnya kamu gitu ya, sekuat-kuatnya mentalnya kamu akhirnya runtuh juga gitu ya. Akhirnya yang aku rasakan tuh beberapa di antara kamu gitu ya saat ini sedang membatasi diri gitu ya. Jangankan berbicara, wow. Ya, ketemu aja rasanya cuy gitu ya, nggak sudi gue gitu ya ketemu kadal buaya buntung kayak kamu gitu ya, karena udah capek mental kamu disiksa terus sama dia, karena nih orang kagak ngerti-ngerti gitu ya. Di awal emang kelihatannya manis, wow. Ya, sampai bikin kamu keliengan ya, terkiwir-kiwir 7 keliling gitu ya. Tapi lama-lama ternyata dia menyebalkan, muncullah sifat anomalinya. Aduh ya. Anomali apa lagi? Ya aneh gitu ya. Makin di ngertiin dia nggak bisa ngerti gitu ya. Makin kita kecilin ego kita, ternyata ego dia makin gede gitu ya. Kamu berusaha setia ya, setia sama dia, nggak taunya ya ternyata nih orang setiap tikungan ada. Waduh ya. Terus juga gitu ya, kamu tuh juga sudah berusaha sabar menghadapi dia, tetapi orang ini sering banget menyikapi kamu dengan emosional, sehingga ya ketika ada masalah sama dia itu selalu blunder gitu. Kenapa? Ya udah, dia selalu ya mengungkit-ungkit kesalahan kamu yang sudah-sudah, yang nggak seberapa. Nih orang nggak berkaca gitu ya. Apakah selama ini ya diri kamu kadal ya udah jadi pasangan yang bener nggak ya, udah jadi pasangan yang baik enggak gitu ya, maunya nilai seseorang terus tapi dinilai nggak mau. Aduh ya. Dan saat ini emang kelihatan gitu bahwa situasi hubungan kamu tuh sedang berantakan. Nggak cuma berantakan ya, tapi kacau berkeping-keping bagaikan terkena badai. Wow. Karena apa ya, nih orang tuh ya dia nggak ada effortnya, dia nggak ada usahanya untuk memperbaiki hubungan ini ya agar menjadi hubungan yang lebih serius. Nah tuh ya, jadi meskipun kamu effort sama dia, kalau dia nggak ada niatan buat serius ya udahlah gitu ya, bagaikan lari tanpa tujuan ya. Nah saat ini ya kamu tuh ngasih pelajaran sama dia gitu, kamu bener-bener enak biar gitu ya, bener-bener marah sama dia gitu ya, kamu kasih pelajaran gitu ya. Dia chat kamu, kamu nggak bales, dia telepon kamu, kamu nggak angkat, biar tahu rasa tuh ya gimana tuh ya kadal buntung dasar kucrut gitu ya, menikmati bagaimana sengsaranya hidup ya tanpa seseorang yang cinta sama kamu. Dan jujur sih gitu ya, beberapa di antara kamu tuh sebenarnya ingin putus sama dia. Tapi ya si kadal ini, nih orang tuh susah untuk dilepaskan. Kenapa gitu? Ya karena ketika kamu ya ingin meminta putus dari dia, dia selalu berdrama ya. Seolah-olah dia kembali menjadi versi terbaiknya. Pret. Padahal apa? Ya udah, itu hanya akal-akalannya dia aja gitu ya untuk ngejebak kamu masuk ke dalam hidup dia kembali gitu. Dan saat ini pun ya kamu tuh masih ragu gitu ya, apakah
hubungan ini tuh bisa dilanjut atau tidak ya atas segala kelakuan dia yang selama ini menguji mental kesabaran kamu. Nah, tuh ya. Dan di sini emang yang aku lihat ya, The Devil ini kan menggambarkan tentang sisi kebelangsakan manusia. Ya, ini orang tuh kayak itu ya, kayak siluman gitu. Kadang-kadang dia kelihatan baik gitu ya, tapi ya terkadang kalau energi saitonya muncul, ya pengen ngejitak aja tuh ya jidat dia yang lebar gitu ya. Seperti itu. Tapi saat ini sih yang aku lihat ya, dia mulai stres ya, dia mulai kena mental juga gitu. Nah, tuh ya mamam ya. Makanya apa yang kamu tebar dia menikmati juga gitu ya. Dia dulu sering banget gitu ya. Apa ya, dalam artian tuh menekan mental kamu ya, tapi saat ini dia juga kena mental tuh. Nah, mamam tuh ya, gimana rasanya kadal ya. Makan tuh ya, kena tekanan mental yang dia rasakan saat ini gitu. Dia sedih banget loh ya, bahkan kalau dilihat dari energinya aku nggak tega melihat dia, tapi ya tetap gitu, energi kadal tuh aduh ya. Menguji mental gitu ya, menguras kesabaran ya. Jadi, aduh lebih baik dipikir 2 kali aja deh gitu ya kalau ketemu sama si orang penting ini gitu. Penting apa sih? Penting ngibulin kamu. Aduh. Kita lihat lagi ya. Siapakah dia sosok penting ya yang mencari kamu saat ini? Siapakah dia sosok penting yang mencari kamu saat ini? Siapakah dia sosok penting yang mencari kamu saat ini? Aduh ya. Kelihatan ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang pernah ninggalin kamu di saat kamu sayang-sayangnya sama dia. Ya, nggak taunya ya, ternyata orang ini meninggalkan kamu secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas. Padahal ya tujuan kamu mengenal dia dengan itikat yang baik ya. Kamu tuh untuk cari keseriusan, untuk hubungan jangka panjang ya. Tapi ternyata makin diniatin, makin dia nggak niat sama kamu. Ya, makin dia dipertahankan, ternyata dia kabur-kaburan ya, kayak siluman tuh ya. Dan memang sih ya, yang aku lihat tuh orang ini ya terkadang tuh tanpa adanya rasa penyesalan. Udah gitu ya, kayak kamu tuh udah sampai hafal sama siluman ini gitu ya. Nih orang kalau sekarang pergi ya, pasti kalau nggak minggu depan ya bulan depan dia bakal muncul lagi gitu ya. Dia muncul lagi terkadang di saat butuh kamu. Butuh apa sih? Ya udah gitu, cuma butuhnya doang ya. Dia baik-baikin kamu, rayu-rayu kamu ya, bilang kamu permaisuri lah, bilang kamu king lah, raja. Ya, bilang kamu paling manis, paling cantik, paling gemoy. Nggak taunya ya ternyata ada udang di balik batu. Ternyata dia sedang membutuhkan dirimu. Nah, tuh ya. Makanya hati-hati sama dia. Karena yang aku lihat ya, selama kamu menjalin hubungan sama dia, pengeluaran kamu tuh nggak terukur ya. Sampai-sampai terkadang kamu lupa gitu ya dengan kondisi diri kamu sendiri. Kenapa? Ya karena fokus bahagiain dia tanpa melihat bagaimana sengsaranya dirimu gitu ya. Dan di sini juga yang aku rasakan tuh kamu sepertinya terlalu banyak ya dijanjikan sama masa depan indah sama dia gitu. Dijanjikan apa? Ya dijanjikan komitmen lah, dijanjikan pernikahan, dijanjikan pertunangan ya. Nggak taunya itu hanya salah satu strategi ya untuk memanipulasi diri kamu ya agar terjebak dalam rayuannya ya. Kemudian orang ini memanfaatkan habis-habisan ya sisi kelebihan kamu gitu ya. Dan saat ini memang yang aku lihat tuh kamu sudah tidak begitu tertarik ya, tidak begitu tertarik lagi perhatian sama dia. Kenapa? Ya udah kamu serahkan aja hidup kamu sama Tuhan gitu ya. Mau kamu balik, mau kamu kagak gitu ya. Kalau untuk masalah perasaan jujur gitu, perasaan kamu udah nggak sesayang yang dulu. Kenapa? Ya karena makin dibaikin dia nggak bisa baikin kamu gitu ya. Makin diniatin dia makin nggak niat. Ya udah gitu ya. Mungkin menyerahkan sama Tuhan gitu ya untuk menemukan jalan hidup yang lebih baik daripada sama dia gitu. Dan saat ini emang yang aku lihat energi dia pengen banget ya nyamperin kamu. Aduh, nyamperin apa lagi tuh ya? Pasti kamu udah punya feeling gitu. Nih orang muncul lagi pasti ada butuh sama kamu. Ya iyalah gitu ya. Karena beberapa dari dia gitu ya, dia terlalu menggantungkan hidup dia sama kamu. Kenapa? Karena dia keenakan gitu ya. Dasar mau kondok gitu ya. Karena ini orang gitu ya, ketika
dia sedang sulit gitu ya, minta bantuannya larinya ke siapa? Ya udah ke kamu gitu. Mana mungkin gitu ya, mungkin ke selingkuhannya gitu ya, mungkin ke teman-temannya. Nggak banget gitu. Ketika dia sulit ya udah hanya kamu yang ngebantu sama dia gitu. Padahal loh ya, jika dilihat-lihat kamu tuh sayang banget sama dia di awal gitu ya, dan kamu niat banget sama nih orang. Ternyata nih orang perkataannya nggak bisa dipegang gitu ya, makin kesini makin ngalor ngidul. Ya udah, namanya kayak siluman kan kayak gitu ya, nggak jelas gitu ya, kadang ngalor, kadang ngidul gitu, kadang ke timur, kadang juga ke barat. Ya udah gitu, nih orang tuh timbul tenggelam gitu, sampai kapanpun ya, nih orang tuh bakal susah untuk diajak buat berkomitmen gitu. Cuman terkadang ya, diri kamu tuh ingin lepasin dia, masih pikir-pikir gitu ya, terutama bagi dia yang masih punya utang sama kamu. Nah tuh ya, dan utangnya bukan ratusan ribu ya, tapi jutaan. Nah itulah alasan kenapa ya, meskipun kamu sakit gitu, tapi kamu masih tetap pertahankan dia ya. Salah satunya ya, dia masih punya utang ya. Punya utang yang berjeti-jeti sama kamu. Nah tuh ya, makanya kayak diri kamu tuh masih pikir-pikir buat ninggalkan dia gitu. Keenakan ya si Mokodo ini gitu ya, dilepaskan ya udah, hilang sudah ya masa depan duit kamu gitu. Padahal duit kamu tuh ada butuh gitu ya, mungkin buat orang tua kamu kirim di kampung. Ya, atau mungkin untuk bayar angsuran rumah. Nggak taunya kita digondol tuh ya sama si buaya darat ini gitu. Oke. Terus aku tuh ngerasa ya bahwa sebenarnya kamu bukan punya dendam sama dia gitu, bukan dendam sih, tapi lebih terlihat kayak amarah dan kekecewaan yang sepertinya nggak bisa kamu luapkan. Kenapa? Capek juga gitu ya, ngomong sama dia tuh kayak ngomong sama dengkul gitu ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya, cuma sok iya aja tapi nggak pernah masuk di otak dia. Nah tuh ya, makanya ya, daripada berantem udah gitu, kamu cuma mengharapkan kesadaran dan hati nurani dia aja gitu. Kalau nih orang masih punya hati ya, tentunya dia akan membalas kebaikan kamu. Tetapi ya jika sifat dia masih ke bawah, sifatnya devil, ya udah sana ya, soh gitu ya. Gue juga banyak tuh yang antri ya, masih banyak kok gitu ya, gadun-gadun yang nungguin gue gitu ya. Jadi jangan harap gitu ya. Oke, kita cek lagi ya, siapakah dia? Seseorang ya, sosok penting yang mencari kamu saat ini. Siapakah dia? Sosok penting yang nyariin kamu saat ini. Aduh, dicari apa lagi tuh ya? Siapakah dia? Sosok penting yang nyariin kamu saat ini. Tuh ya, nih orang munafik ya, kelihatan baik covernya doang ya, tapi di belakang dia menjerumuskan kamu ya dalam suatu masalah yang telah dia buat sendiri. Kenapa? Ya karena selama kamu jalin hubungan sama dia, masalah kamu tuh jadi bertubi-tubi ya, jadi terlalu banyak gitu ya. Mungkin kamu sering cekcok sama keluarga kamu ya, kamu sering cekcok sama teman-teman kamu, bahkan ya sama atasan kamu juga pun ya, kamu pernah cekcok gara-gara kerjaan kamu gak ada yang beres, gak ada yang bener gitu, gara-gara kamu ya terlalu ngurusin ya manusia si dajil ini. Ya, manusia yang terlalu munawir ini gitu ya. Di awal tuh emang kamu nggak sadar gitu ya, bahwa ternyata dia orang yang sangat munafik gitu ya, baik covernya doang ya, tapi di belakang ternyata gitu ya, ini orang tuh membawa dampak negatif gitu. Makanya kan ya, coba gitu ya, kamu ngaca gitu ya, selama kamu jalin hubungan sama dia gitu, meskipun kamu pakai skincare ya, skincare A, B, C, tapi tetap gitu aura kamu tuh jadi gelap. Kenapa? Tertutupi gitu ya sama sisi negatif dia yang nemplok ke kamu. Nah, makanya kan kenapa kayak jatuhnya tuh selama jalin hubungan sama dia kayak ketiban sial gitu ya. Masalah satu selesai, datang lagi masalah baru. Yang satu udah kelar, datang lagi masalah baru gitu ya. Masalah kerjaan lah, masalah kamu dengan teman-teman kamu lah, yang bisa dibilang kamu jadi bahan hujatan di kantor lah, di tempat kerjaan kamu gitu. Ya gara-gara hidup kamu jadi terasa toksik. Ya, terasa toksik banget gitu karena kamu berdiri dengan orang yang toksik. Nah, seandainya aja gitu ya, kamu berdiri sama orang yang bener, udah gitu banyak sekali pencapaian yang udah kamu capai gitu ya. Mungkin kamu bisa umrohin orang tua kamu, mungkin kamu udah punya kendaraan sendiri ya, mungkin kamu bisa cicil bayaran rumah gitu ya. Tapi selama kamu jalin hubungan sama dia, hidup kamu tuh jadi stagnan gitu ya, karena ini orang munawir banget gitu. Dan yang bikin kamu ngerasa kesel, ini orang tuh nggak apa adanya sama kamu gitu ya, terlalu banyak nggak jujurnya daripada kejujurannya gitu. Munafik tuh gimana sih? Kan seperti itu ya.
suatu kebusukan di cover dengan keistimewaan, ya, keistimewaan, hello, ya, untuk memanipulasi kamu. Tapi untungnya gitu, saat ini diri kamu tuh kayak udah dibukakan gitu ya sama semesta, mata batin kamu siapa dia sebenarnya gitu. Mungkin di awal okay lah kamu terkecoh gitu ya, namanya manusia gitu, kilapnya kan ada gitu ya. Tapi lama-lama sekilap-kilapnya kamu ya akhirnya kamu sadar gitu bahwa ternyata nih orang tuh bener-bener nggak bisa diajak untuk berkomitmen gitu ya. Terus aku juga melihat ya bahwa ini orang tuh menyimpan banyak drama. Drama lagi gitu ya, bukan Joko Anwar gitu, tapi drama dia banyak gitu ya. Joko Anwar menghasilkan duit, nih orang menghasilkan masalah. Nah tuh ya, makanya di sini yang aku lihat dia menyimpan segudang drama gitu. Sebenarnya bukan cuma kamu aja yang menjadi korban, sebelum kamu pun ya juga banyak banget gitu yang menjadi korban kebelangsakan dia gitu ya. Cuman mereka nggak speak up. Ya kayak media gitu ya, cuma kamu aja yang berhasil nge-speak up dia gitu, siapa si belangsak ini gitu ya, siapa si Munawir ini gitu ya. Tapi ini sih gitu ya, dari sini tuh kayak kamu bisa metik ya, bisa ngambil hikmahnya. Kamu tuh jadi lebih tahu gitu ya, mana orang yang munafik dan mana yang bener-bener tulus sayang sama kamu. Nah nggak apa-apa ya, yang lalu biarlah berlalu, dibuat aja sebagai pembelajaran diri ya. Nggak perlu menyesali apa yang sudah terjadi ya. Yang penting kita mau belajar, berusaha menjadi pribadi yang baik gitu ya, agar kedepannya lebih selektif lagi dalam memilih pasangan. Seperti itu sayang. Oke. Karena ini kesel juga gitu ya, aku bacain energi ini orang gitu ya, keringetku ini udah sampai seliter tuh ya, udah bisa diperes tuh ini baju ya. Tapi nggak apa-apa ya, sabar aku tuh masih bisa dikontrol. Kita cek lagi, siapakah dia sosok penting yang mencari kamu saat ini? Siapakah dia sosok penting yang mencari kamu saat ini? Nah kita lihat ya, aku juga penasaran. Aku shuffle dulu ya, karena gara-gara gara-gara kamu tuh ya energiku jadi berantakan. Kita lihat lagi ya, siapakah dia? Ini loh ya, aku taruh reader aja, emosiku tuh ke-trigger. Gimana lagi kamu ya yang ngejalin hubungan sama dia ya, tensi kamu aman. Ya, asam lambung kamu juga netral ya. Aduh, kita lihat lagi ya, siapakah dia sosok penting yang mencari kamu saat ini. Aduh, kita lihat ya. Oke. Aku melihat ya, sosok penting yang mencari kamu saat ini, dia adalah seseorang yang sepertinya ingin minta maaf sama kamu gitu ya. Minta maaf apa? Ya gara-gara dia hilaf gitu. Dia melakukan tindakan di luar kendali dia yang membuat kamu merasa marah dan kecewa. Salah satunya apa? Ya mungkin dia bohong-bohongin kamu gitu ya. Bilangnya dia silaturahmi, ternyata silaturahmi gitu ya ke rumah Elsie. Jangan sampai lah ya gitu ya. Ternyata gitu ya, dia bilang gitu ya, jenguk orang sakit, ternyata apa? Ya jengukin gitu ya, cewek lain yang lagi sakit hati, dia hibur-hibur gitu ya, dia rayu-rayu. Akhirnya, aduh ya, terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Dan ada lagi gitu ya, beberapa dari dia ini melakukan suatu kesalahan gitu. Ternyata dia nggak normal. Nggak normalnya apa? Ya ternyata dia NPD gitu. Makanya selama ini kenapa gitu ya, dia merasa sok benar terus ya, dan kamu selalu disalahkan. Makanya bilang ya dia nggak normal gitu, karena dia terlalu NPD gitu. Dan dia baru sadar ya setelah kamu ya mulai mendiamkannya gitu. Karena kamu tuh sebenarnya ya tipikal orang yang nggak suka ribut gitu ya. Kamu tuh bukan pribadi yang kayak gitu ya. Cara kamu mengimplementasikan bentuk amarah kamu tuh dengan cara diam gitu ya. Udah deh gitu ya, mau kamu chat aku kayak ya beribu-ribu kata-kata gitu, mau kamu samperin aku ya, itu nggak akan mempan gitu. Karena kamu tuh sebenarnya orangnya pemaaf ya. Tapi ketika kamu udah marah gitu ya, udah deh ya, udah ya, nggak ada ampun lagi gitu ya. Kayak marah kamu, ketika kamu udah benar-benar marah gitu ya, maka sudah tidak ada toleransi bagi dia untuk meminta maaf ke kamu ya. Dan ini tuh dia kerasa banget ya akan perubahan sikap kamu yang makin kesini tuh sepertinya makin menghindar dari dia. Iya iyalah gitu, kemana aja lo dasar kucrut ya. Dulu gitu ya, gue masih korbanin kamu gitu. Kamu sepelekan aku, kau hina-hina aku ya, kau rendah-rendahkan aku. Aduh ya. Tapi saat ini setelah aku tak sudi lagi dengan kamu ya, kau puja-puja diriku. Hey,
Kapan lo ya? Habis makan apa lo ya? Habis makan ban bekas ya? Atau mungkin habis makan apa kamu? Gitu ya. Terus saat ini dia juga baru merasakan kekosongan jiwa. Nah, tuh ya, karena mungkin ada juga gitu ya. Beberapa dari kalian tuh yang sering banget gitu ya ngalor ngidul berdua sama dia gitu ya. Terus ketika dia sakit, kamulah yang nemenin dia, yang rawat dia tuh ya, sampai sebawah-bawahnya. Aduh, jangan ya. Dirawat tuh ya, mulai dari ujung kaki sampai ujung atas, tapi jangan ujung yang tengah, nggak boleh ya kalau belum halal gitu ya. Tapi ya tetap aja gitu, nih orang tuh masih tetap dengan sikap NPD-nya, nggak pernah bersyukur. Sudah diberikan ya seseorang sebaik kamu, ya mentalnya sekuat kamu, tapi tetap aja gitu di mata dia nggak ada benernya. Udah gitu ya, ya mungkin ini adalah titik kekesalan kamu gitu ya, titik kekesalan kamu di mana kamu tuh kayak nggak bisa memaafkan dia. Terlebih gitu ya, terlebih nih gue bocorin gitu ya, di antara kamu diam-diam itu udah berkenalan ya dengan orang yang baru ya, yang lebih layak untuk kamu cintai ketimbang si Dijil ini. Nah tuh ya gitu. Nah makanya tuh jadi kayak ya udah gimana ya, kayak makin kamu nggak serk lagi sama dia gitu, karena ternyata diam-diam di belakang kamu ya ada orang yang sayang banget sama dirimu. Nah kamu menganggap bahwa ini merupakan peluang gitu ya, daripada sisa hidup gue gitu ya dibikin sedih-sedih terus ya sama si Kucrut gitu, lebih baik udah ya gue jalani aja sama orang yang baru gitu ya, yang saat ini lagi chattingan sama aku gitu. Ya jatuhnya selingkuh sih, emang iya gitu ya. Kenapa kamu selingkuh? Ya karena kamu udah nggak nyaman sama dia gitu, karena terlalu membawa dampak toksik ya, toksik banget di dalam hidup kamu gitu ya, membawa dampak bawang gitu ya, mengandung bawang gitu ya. Makanya ya beberapa dari kamu tuh lebih memilih gitu ya untuk menghindar, menjaga jarak, karena kamu udah punya channel yang baru. Nah tuh ya, dan di situ ya dia benar-benar ketar-ketir tuh ya saat ini ya, jantung dia jedak-jeduk ya kayak diskotik. Kenapa? Ya makin kesini dia makin khawatir banget kamu tinggalkan. Emang iya sih ya, emang iya gitu, cuma tinggal tunggu waktu aja gitu ya, kapan waktu yang pas buat mutusin kamu. Nah tuh ya, karena saat ini gitu ya, sorry lah ya, gue udah punya gitu ya channel yang baru ya, yang jauh lebih proper ya ketimbang kamu ya, dasar Kucrut. Kita lihat lagi ya, siapakah dia sosok penting yang mencari kamu saat ini? Siapakah dia sosok penting yang mencari kamu saat ini? Siapakah dia sosok penting yang mencari kamu saat ini? Tara, wow. Oke. Aku tuh ngelihat ya, di awal emang orang ini ya dia sepertinya bisa ngimbangin kamu gitu. Itulah alasan kenapa kamu jatuh cinta sama dia, karena kamu merasa dicintai ya, merasa bahwa dia adalah satu frekuensi dengan dirimu gitu ya, merasa diratukan kalau kamu cewek, merasa didewakan kalau kamu cowok gitu. Dan orang ini selalu berusaha mengimbangi kekurangan kamu apapun yang terjadi ya. Tapi ternyata gitu, makin kesini hubungan kalian makin kesana. Terlebih gitu ya, beberapa di antara mereka tuh akhir-akhir ini makin ada yang janggal gitu ya. Terutama dari dia ini banyak yang apa ya, terlalu banyak alasan untuk menghindar dari kamu. Nah tuh ya, dihubungin susah, di chat nggak balas, tapi online WA 24 jam. Nah yang jadi pertanyaan, nih orang kecantol sama janda mana lagi? Aduh ya, kalau dia cowok ya, kalau dia cewek, nih orang kecantol sama duda mana lagi? Nah lo ya, karena makin kesini dia terlalu banyak alasan ya, dan alasannya itu nggak masuk di akal ya. Yang katanya jenguk lahiran lah pret, yang katanya jenguk orang sakit lah, yang katanya datang ke kondangan ya, kondangannya siapa? Si Pak Haju ya. Terus yang datang ke sini lah, datang ke situ gitu. Tapi ini orang online-nya 24 jam. Nah, yang jadi pertanyaan kamu ya, di sini kamu takut gitu ya, kalau ternyata ya kepercayaan kamu dihianati sama dia gitu. Karena jujur gitu ya, kamu tuh tipikal orang yang ketika udah sayang sama orang ya, maka sayang kamu tuh sayang yang beneran gitu, bukan sayang drama. Tapi begitu pula juga sebaliknya, ketika diri kamu merasa dikecewakan, aduh ya, maka ya
Rasa sakitnya itu bagaikan luka disiram jeruk purut. Nah, gimana tuh perihnya ya? Pasti perih banget, sakit banget. Nah, ya. Dan di sini emang yang aku lihat tuh masih belum ada perkembangan signifikan ya terkait kondisi hubungan kalian saat ini, dan kamu pun juga masih bertanya-tanya ya, apa sebab musababnya ya tiba-tiba dia berubah sama kamu ya. Tapi feeling kamu tuh bener-bener kuat gitu ya. Kamu mengatakan bahwa kamu bukan orang satu-satunya saat ini di dalam hatinya dia. Tetapi ya berhubung kamu nggak punya bukti yang nyata, sehingga kamu nggak bisa membuktikan kepada dia atas apa yang selama ini menjadi firasat negatif kamu gitu. Tapi tenang aja say ya, Allah Maha Adil. Tuh ya ceramah gue ya, Allah Maha Adil gitu ya. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangke gitu ya, pasti kan baunya busuk. Nah, pasti suatu saat lama-lama gitu ya, itu akan semakin tercium. Jadi tenang aja ya, semesta akan membukakan apabila waktunya sudah tiba gitu. Dan saat ini memang yang aku lihat tuh sebenarnya kamu masih sayang sama dia gitu ya, tapi kamu nggak siap untuk dikecewakan ya, melihat fakta yang terjadi sebenarnya. Oke, kita cek lagi ya, kita lihat dulu. Siapakah sosok penting yang mencari kamu saat ini? Siapakah dia sosok penting yang mencari kamu saat ini? Siapakah dia sosok penting yang mencari kamu saat ini? Tara, wow. Ya, nih orang udah bangkotan ya, tapi dia masih suka gitu ya sama daun muda kayak kamu. Karena yang aku lihat, kamu dan dia punya perbedaan usia gitu. Dan dimana usia kalian ini jomplangnya jomplang banget gitu. Bahkan terkadang tuh banyak sekali gitu ya, orang tuh yang memandang sebelah mata dirimu ya. Dikiranya kamu cewek pengeretan gitu ya. Dikira kamu pelorotin dia gitu ya, kalau orang yang belum benar-benar kenal sama kamu gitu. Tetapi sebenarnya tidak gitu ya, karena kamu sayang sama dia gitu, itu karena ketulusan dia gitu. Dan saat ini emang yang aku lihat, kamu tuh sedang salah paham sama dia gitu. Aku tahu sih gitu bahwa kamu tuh sesayang itu mani orang, tapi terkadang rasa kecemburuan kamu tuh nggak bisa direm ya, bagaikan becak yang remnya blong. Udah ya, kata-kata semuanya itu keluar gitu ya. Mau kata ini, kata itu, pokoknya semua segala kata-kata ya yang ada di dalam kebun binatang, yang ada di mana itu udah kamu keluarkan sama dia gitu. Kenapa ya? Karena ada kesalahpahaman yang terluruskan. Dan ini semua kesalahpahaman juga bukan karena salahmu ya, tetapi salah dia sendiri. Kenapa gitu ya? Dia nggak mau jujur dan terbuka sama kamu gitu. Dia jujur setelah kepergok. Aduh ya. Dia jujur setelah kepergok. Nah, itulah yang tidak kamu sukai gitu. Karena kamu tuh tipikal orang yang sangat menjunjung tinggi arti kejujuran ya. Lebih baik gitu ya, sebelangsak-belangsaknya kamu, sesilum-silumannya kamu, sekadal-kadalnya kamu, kalau kamu jujur di awal lebih baik gitu ya. Aku bisa memperbaiki kamu dengan syarat gitu ya, kamu mau berubah gitu. Tetapi ya, jika kamu terlihat baik gitu ya di awal ya, tapi ternyata ujung-ujungnya kamu ngecewain aku, ya udah sama aja lo dengan dajjal. Kayak gitu ya guys. Nah, makanya di sini dia cariin kamu gitu, karena dia tidak ingin gitu ya berpisah dari dirimu gitu. Karena menurut dia ya hanya kamulah gitu ya seseorang yang mau menerima dia gitu. Ya iyalah gitu, gue tuh tulus sama lo gitu. Meskipun kamu tubang ya, meskipun kamu tuwir, udah ubanan ya. Udah ubanan gitu, tapi gue tetap demen sama lo ya, gue tetap menghargai kamu. Nah, tapi kenapa gitu? Justru ketulusan aku ya, kamu balas dengan kebohongan dan drama gitu. Nggak cuma drama aja gitu, tapi yang dia lakukan ini benar-benar sungguh menyakitkan hati. Wow, menarik ya. Aku nggak tahu ya apakah kamu udah tahu atau tidak. Beberapa di antara dia ya ternyata bilangnya single loh sama kamu, tapi nggak tahu kan ya, kamu nggak tahu kalau di belakang kamu ternyata dia udah punya istri. Kalau dia cowok, kalau dia cewek ya ternyata dia udah punya suami. Bilangnya aja sama kamu modus gitu, katanya dia masih perjaka ting-ting masih belum pernah menikah, atau mungkin dia pernah menikah tapi gagal. Nggak taunya ya ternyata dia masih sah ya, terikat sama pasangannya. Nah tuh ya, mungkin ini juga salah satu kenapa ya diri kamu tuh susah memaafkan dia gitu ya.
Karena sekali dibohongin ya, dan ketika kamu udah percaya sama dia itu rasanya nyesek banget loh ya, nyesek banget. Terus di sini dia saat ini sedang mikir ya, dia sedang cari-cari strategi gitu ya. Strategi apa ya yang pas buat ngadalin kamu gitu ya. Strategi apa ya yang pas buat meminta maaf ke kamu gitu. Dia sedang pikir-pikir akan hal itu. Cuman ya tahu sendiri sih gitu ya. Aku tahu, paham banget ya bagaimana rasa kecewanya kamu, dan aku juga bisa yang memposisikan diriku ya di posisi kamu, dan tentunya berat gitu ya memaafkan kesalahannya gitu ya, karena aku bukan dewa aku bukan Tuhan gitu, aku bukan nabi, aku nggak sempurna gitu. Jadi ya maaf aja gitu ya. Lo tuh udah blangsek gitu, terus tiba-tiba lo mau minta maaf ke gue gitu, dan dengan harus gue maafin kamu. Hello ya, lebih baik berkaca dulu ya, berkaca dulu noh gitu. Lo tuh bang ya, udah beruban gitu. Gue tuh tulus demen sama lo, sayang sama kamu, ternyata kamu sia-siakan ketulusanku ya untuk ya urusan yang nggak penting itu. Ya udah ya, jedar beres tuh, tamat sudah hubungan ini ya. Terus nggak usah kaget ya kalau dalam waktu dekat tuh ya ada drama-drama lagi gitu ya, agar menarik simpati kamu ya. Karena nih orang tuh pinter banget ya ngambil rasa nggak tegaan kamu, pinter banget gitu ya. Yang katanya dia mungkin sedang sakit kayak gitu ya, butuh perawatan kamu, pret. Yang katanya dia sedang butuh ini kayak butuh itu ya, terus kamu dirayu-rayu lah ya. Jadi nggak usah kaget ya kalau dalam waktu dekat akan tercium ya aroma-aroma drama ketidakjujuran seperti itu lagi. Aduh, muak ya, muak banget gue. Kita lihat lagi ya, siapakah dia sosok penting yang mencari kamu saat ini? Siapakah dia sosok penting yang mencari kamu saat ini? Siapakah dia sosok penting yang mencari kamu saat ini? Oke? Kita ambil yang paling kuat aja ya energinya. Aduh, kita taruh sini dulu dan kita up. Wow. 9 of Wands. Sebentar ya, aku baca dulu energinya. Oke ya, sosok penting yang mencari kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah cukup lama jatuh cinta denganmu, tapi kamu nggak nyadar. Ya iyalah, gue bukan tarot trader ya, dan gue juga bukan dukun gitu. Mana ngerti kalau lo suka sama kamu ya, kalau diri kamu aja nggak pernah mengungkapkan isi hatimu. Nah tuh ya, jadi bisa dipastikan dia adalah seseorang yang sepertinya udah cukup lama sayang demen sama kamu gitu ya, tetapi dia tidak berani mengungkapkan karena mungkin gitu ya, nih orang tuh punya alasan lain gitu ya, kenapa dia tidak berani nembak kamu, menyatakan isi hatinya kepada kamu gitu ya, berterus terang secara jujur. Karena ya cinta itu berat gitu ya, apalagi dengan perbedaan keyakinan gitu. Karena ada juga gitu ya, dia mencintai kamu tapi beda keyakinan denganmu, atau mungkin bisa juga gitu, dia sayang sama kamu tapi kita beda status gitu ya, gue perjaka sedangkan lo gitu ya istri orang lain. Nah tuh ya, atau juga sebaliknya gitu ya, mungkin bisa juga gitu, dia demen sama lo tapi ternyata lo suami orang. Tuh gue nggak mau ya jadi pelakor ya, gue nggak siap disiram air cabai, aduh ya, gue juga nggak siap disiram air comberan. Nah makanya dia nggak berani mengungkapkan. Cuman gitu, nih orang tuh sering banget perhatiin kamu ya, bahkan beberapa di antara dia juga kayaknya sering gitu ya mengamati kamu dari kejauhan ya. Dia ketip-ketip mata lah, aduh ya kenapa kelilipan ya, main-main mata lah gitu ya, di kode-kode kamu dengan harapan agar kamu tuh peka terhadap perasaannya gitu. Sebenarnya nih orang tuh tulus ya sama kamu, hanya saja dia nggak berani mengungkapkan. Ya salah kamu juga gitu ya, karena kamu juga tipikal orang yang sebenarnya nggak suka basa-basi gitu ya. Udah kalau sayang udah ungkapin aja gitu ya, mau ditolak atau enggak itu urusan belakang, yang penting aku tahu kejujuran hatimu dulu gitu ya. Terus wow, ini ada energi lain juga ya. Beberapa dari dia, seseorang yang mencari kamu ini ternyata dia pernah loh ya nembak kamu tapi kamu tolak. Nah tuh ya, apa tuh alasan kamu nolak sama dia ya?
Apakah fisiknya nggak cocok sama kamu? Atau mungkin goyangannya, bukan ya? Atau mungkin ya dia nggak sefrekuensi dengan dirimu gitu. Makanya di sini mengalami suatu penolakan. Tapi dia nggak putus asa loh. Dia tetap kejar terus dirimu gitu sampai dapet. Tapi ya tetap ya namanya hati dan perasaan, cinta kan nggak boleh bohong ya. Cinta nggak boleh munafik gitu. Kamu nggak mau membohongi perasaan kamu sendiri. Ketika kamu nggak cinta dan nggak sayang sama dia, ya udah, cinta tuh nggak bisa dipaksakan gitu. Tapi ini orang obsesinya sampai detik ini pingin banget miliki dirimu. Nah, ada juga yang seperti itu. Terus ya di sini ada juga ya seseorang yang mencari kamu. Aku melihat adanya energi lain ya. Dia emosi ya sepertinya. Dia emosi karena cemburu. Wow. Ya, emosi karena cemburu, tapi dia bukan milik kamu ya. Atau mungkin kamu tuh bukan miliknya dia. Jadi katanya nggak jelas gitu ya. Dibilang kalian ini pacaran tapi nggak pernah jadian. Tapi ketika ngelihat kamu dengan yang lain, cemburunya minta ampun. Udah jadi bimoli ya, bibir monyong 5 cm. Duh ya, kayak tikus curut. Karena ini orang ketika cemburu sama kamu, dia nggak berkata-kata, dia nggak bacotin kamu ya. Dia tunjukkan dengan ekspresi tikus curut aja gitu ya. Bibirnya dimonyong-monyongin lah ya. Kayak dijutek-jutekin ya, disapa pun nggak mau, dikasih sesuatu nggak dimakan gitu ya. Udah, kelar sudah ya. Dan di sini bottom deck-nya kita lihat ya, ada apa? Siapakah dia? Sosok penting yang mencari kamu saat ini. Wow ya, menarik. Di sini ada kartu King of Pentacle ya. Jadi sosok yang mencari kamu, dia adalah seseorang yang saat ini sedang terkiwir-kiwir. Ya, terkiwir-kiwir sama dirimu. Emang secara realita ya, kalian belum pernah ya kontak fisik, ketemu secara langsung ya. Tapi seolah-olah ya, kalian ini sudah cukup lama kenal, sudah sok-sokan ya, sering ketemu. Kenapa? Ya iyalah gitu. Karena ketika kamu teleponan sama dia, kamu tuh sampai nggak nyadar gitu ya, bahwa ternyata baterai kamu sampai lowbat, paketan kamu sampai habis gitu ya. Dan ternyata gitu, ya apa yang membuat seperti itu ya, karena kalian merasa nyambung, merasa nyaman gitu ya. Terus saat ini sih emang yang aku lihat tuh dia sedang cari-cari kamu. Ya, karena nggak tahu kenapa ya, mungkin kamu tipikal orang yang jual mahal, atau mungkin kamu kepingin gitu ya, ngelihat seberapa effort sih gitu ya, effortnya dia untuk ngedapetin dirimu, atau mungkin kamu pengen ngetes gitu ya, seberapa dalam ya cinta dia untuk mendapatkan dirimu. Nah, dia sedang bingung gitu ya. Padahal ini kan cuma tes gitu ya. CPNS kali ada tesnya gitu ya. Tapi tetap aja gitu. Nih orang selalu berusaha demi mendapatkan dirimu. Ya, ini aku lihat ada energi lain gitu ya. Di sini dia orangnya setia banget ya. Jadi bukan setiap tikungan ada, no ya, beda. Ini orang bener-bener setia ya. Jadi ketika dia udah sayang sama seseorang ya, ketika dia udah nyaman sama orang, udah ya, dia sayang-sayang gitu. Satu orang aja cukup, nggak usah tambah banyak orang. Tapi sebaliknya juga, ketika dia sudah merasa dikecewakan, maka jangan salahkan dia apabila orang ini tuh bisa berubah menjadi pribadi orang lain. Yang awalnya dia soft spoken nih gitu ya, tiba-tiba dia jadi tantrum. Nah tuh ya, artinya apa ya, dia sedang marah, dia sedang kecewa sama kamu gitu. Intinya tuh sebenarnya gini ya, segala kesalahan kamu tuh bisa dia maafkan asal tidak dengan pengkhianatan. Karena ya, beberapa dari dia tuh pernah ya mengalami trauma luka lama yang cukup dalam. Bahkan yang membuat kalian nyambung gitu. Karena kisah kamu di masa lalu dengan kisahnya dia itu hampir sama, mirroring banget gitu. Kamu pernah dikhianati, dia pernah ditinggalkan gitu. Kamu pernah tulus mencintai, tapi ternyata ketulusan kamu dikhianati. Dia pun juga sama. Dia dulu pernah berkorban, tapi ternyata nggak taunya gitu ya, pengorbanan dia tukar ya dengan pengkhianatan. Nah, tuh ya. Makanya di sini hati-hati gitu ya. Kalau tujuan kamu serius ngejalin hubungan sama dia sih is oke-oke aja. Tapi kalau niat tujuan kamu hanya untuk mempermainkan perasaannya, lebih baik mundur gitu. Karena nih orang tuh sebenarnya baik gitu ya. Tapi ya yang membuat dia tidak mudah percaya karena dia punya bayang-bayang trauma di masa lalu gitu. Trauma apa ya? Trauma dikipulin gitu ya. Dikipulin, bukan ya, dikibulin maksud aku ya.
trauma dikibulin gitu. Karena nih orang sering dikibulin dulunya gitu ya. Katanya setia lah gitu ya, katanya bisa berkomitmen lah. Salah ya. Ternyata cuma kata-kata manis doang ya, bagaikan pemanis ya. Pemanis itu kan gitu ya, rasanya manis di depan tapi membawa dampak buruk di belakang ya bagi kesehatan. Sama kayak dia gitu ya. Ini orang pernah ya mengenal seseorang yang kelihatannya manis, tulus gitu. Nggak taunya ternyata membawa dampak toksik ya, luka batin yang cukup dalam dan dia bawa sampai detik ini gitu. Makanya ya, saat ini yang aku lihat, yang aku rasakan dari energi dia ngarep banget gitu ya, bahwa dari awal perkenalan ini bisa menjadi akhir yang baik dan membahagiakan. Amin. Nah, tuh ya. Jadi menurut aku nggak apa-apa ya. Meskipun ya aku tuh ngerasa bahwa dia nggak sempurna seperti apa yang kamu bayangkan, tapi setidaknya orang ini ya, dia punya rencana untuk membahagiakan kamu ke depannya. Nah, gitu ya, daripada cari yang sempurna tapi ujung-ujungnya ya menyakitkan, lebih baik yang seperti ini aja gitu ya. Karena manusia nggak sempurna dan kita harus bisa sama-sama melengkapi ketidaksempurnaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan. Tuh ya, mamam. Kita cek lagi di sini. Kita cek lagi ya. Kita cek bagaimana energi dia sekarang. Wow, bagaimana energi dia seseorang yang mencari kamu saat ini. Kita lihat dulu bagaimana energi dia seseorang yang mencari kamu saat ini. Kita cek ya, bagaimana energi dia seseorang yang mencari kamu saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang mencari kamu saat ini. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Wow, kita ambil yang ini aja ya. Kita coba lihat. Nah, ada energi apa? Wow. Oke, Ace of Wands. Oke, saya merasa ya, energi dia saat ini, hidup dia berantakan, hidup dia tidak terarah semenjak ya kamu menjaga jarak dengan dia. Gitu. Sebenarnya jika dilihat ya, kamu tuh tidak akan tega melihat nasib dia sekarang. Tapi jika diputar ya, flashback ke belakang atas apa yang pernah dia lakukan ke kamu, nah tuh ya, seolah rasa kamu tuh jadi hilang sudah ya. Rasa nggak tegamu, rasa simpati kamu ketika mengingat kelakuannya. Nah ya, di sini nggak apa-apa ya, biar dia gunakan sebagai pembelajaran diri agar kedepannya tuh dia nggak boleh ya memanfaatin orang lain, nggak boleh bohongin orang yang udah sayang sama dia gitu ya. Hidup tuh yang lurus-lurus aja. Ya, hidup tuh yang real-real aja gitu, nggak usah belok kanan belok kiri gitu, fokus sama tujuan kamu gitu. Karena yang aku lihat gitu, di awal tuh sebenarnya tujuan dia fokus gitu, cuman dia aja yang agak korslet. Ya, agak korslet pikirannya tuh, makanya ya terkiwar-kiwir ngalor ngidul gitu ya. Terkena buaya betina ini dia ikut, terkena buaya jantan sini dia ikut. Nah tuh ya, itu yang bikin kamu tuh ngerasa enak banget gitu buat memaafkan dia ya. Dan di sini beberapa dari dia tuh ngerasa shock banget, kaget gitu. Loh kenapa sih gitu? Padahal dulu tuh kamu selalu memaafkan aku. Ya, selalu legowo, memaafkan aku, menghormati aku. Tapi kok saat ini beda gitu ya. Ternyata kok kamu tuh seolah-olah bisa hidup tanpamu. Iya iyalah gitu ya, kemana aja loh ya. Gue bertahan karena gak tega aja sama kamu gitu. Tapi makin dibiarin ternyata lo makin ngelunjak. Udah gitu ya, tamat sudah hatiku buat kamu ya. Kita buka lembaran yang baru aja gitu. Kita lihat ya bagaimana energi dia sekarang. Bagaimana energi dia seseorang yang mencari kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia seseorang yang mencari kamu saat ini? Tuh, dia lagi banyak masalah yang aku lihat ya. Masalah datang silih berganti, tapi kamu udah nggak mau lagi bantuin dia. Kenapa? Karena kamu kapok ya, kapok banget gitu. Hutang yang dulu aja belum lu lunasin ya, udah mau hutang lagi sama aku gitu ya, udah mau minta pinjaman lagi sama aku. Dan saat ini dia sedang keyengan gitu, pusing memikirkan bagaimana cara dia bisa lepas ya dari bayang-bayang jeratan ini. Nah tuh ya, karena yang aku lihat ya, beberapa dari dia ini sedang tergoncang emang masalah finansialnya ya, masalah keuangannya, bisa bisnisnya, bisa keuangannya ya, atau mungkin dia sedang terlilit hutang dan lain sebagainya gitu. Dan dia butuh banget support dari kamu. Aduh, support lagi gitu ya. Lo tuh muncul di saat minta support doang ya dari gue gitu. Kemarin-kemarin kemana aja gitu, seolah-olah kamu tuh nggak butuh sama gue gitu ya.
Dan tapi aku tuh ngerasa ya bahwa kamu tuh kayaknya udah kapok gitu. Ya meskipun kamu punya kekuatan finansial buat ngebantu dia gitu, tapi tamat sudah gitu ya. Kamu nggak mau lagi gitu ya, dimanfaatin sama dia, dipelorotin sama dia gitu. Jadi udah stop aja gitu ya. Kamu usaha lagi sana ya, masing-masing. Kita cek lagi. Bagaimana energi dia saat ini? Ya, bagaimana energi dia saat ini? Bagaimanakah energi dia saat ini? Bagaimanakah energi dia saat ini? Kita cek dulu. Wow, ya, justice. Oke. Aku melihat ya, beberapa dari dia saat ini energinya emang dia sedang apa ya? Dia sedang menilai kamu. Bukan menilai ya. Jadi kayak aku tuh ngerasa bahwa dia sedang melihat kamu dari sisi sebelah mata, yang bikin kamu ngerasa enek sama dia gitu. Kenapa? Ya karena orang ini tuh kayak hanya memandang kamu dari sisi sebelah mata, hanya memandang kamu dari sisi kekurangan kamu, tapi kebaikan kamu ya, yang banyak, yang segede, yang segudang, nggak pernah dia nilai gitu. Padahal yang dia nilai tuh hanya seucrit ya, seucrit tuh ya, dajil ya, seucrit tuh yang nggak tidak seberapa, tapi bukan tami ya, tapi udah kamu besar-besarkan seolah-olah aku manusia pendosa gitu. Hello, apa kabar dengan dirimu ya, kadal gitu ya. Lo tuh udah ngasih apa sih sama gue? Ngasih beban iya gitu, bahagiain nggak pernah tuh ya. Tapi dia tetap gitu, dia hanya memandang kamu dari sisi sebelah mata, yaitu keburukanmu. Tapi kebaikan kamu ya, yang kamu nolongin dia, kamu effort ke dia, tulus sama dia gitu, yang kamu bayarin cicilan dia gitu, ngelunasin utang-utang yang nggak pernah tuh dia nilai. Nah, makanya ya saat ini dia pengen gitu ya, kayaknya tuh mengembalikan keadaan ya, mengembalikan keadaan hubungan ini. Nah, tapi kayak kamu tuh udah overdosis banget gitu, kamu tuh udah kapok, udah kecewa, jeblok banget yang cukup dalam gitu. Karena ya sedih juga gitu ya, kita selalu bersikap baik sama dia, tapi dia nggak pernah nilai kebaikan kamu. Ya udah gitu ya, mungkin ini adalah akhir dari perjuangan hubungan kita. Udah, kita jalani aja masing-masing. Itu yang ada dalam pikiranmu. Kita cek lagi, aduh ya, ambrol semuanya. Ini kenapa guys? Oke, kita cek lagi ya energi dia. Bagaimana energi dia sekarang? Bagaimanakah energi dia sekarang? Bagaimanakah energi dia sekarang? Wow ya, ini orang emang yang aku lihat ya, dia suka nasehatin tapi dinasehatin nggak mau ya. Aduh, pusing juga gitu, susah ya menghadapi orang yang seperti ini. Ini masuk kategori NPD atau tidak sih ya? Masukkan aja ya sama kategori kalian masing-masing ya. Dia masuk kategori yang mana? Yang jelas ya, aku tuh merasa bahwa energi dia, nih orang tuh susah diatur. Maunya nasehatin orang, tapi dinasehatin dia nggak terima. Nah ya, yang bikin saat ini situasi hubungan kalian memanas ya sebenarnya karena masalah sepele gitu ya. Karena orang ini tuh dia terlalu menggampangkan kamu, meremehkan dirimu ya, dan menyepelekan nasihat kamu gitu ya. Tetapi ini orang tuh selalu ngehujat kamu mati-matian ya, katanya kamu nggak sempurna lah, katanya kamu kurang ngerti kondisi dia lah ya, katanya kamu kurang seksi lah, hello ya, katanya kamu kurang bahenol. Aduh ya, mau gimana lagi sih, mau berubah ya gue jadi Catwoman gitu biar lo demen. Udah gitu, karena pusing juga menjalin hubungan sama orang seperti dia. Dan saat ini yang aku lihat tuh hubungan kalian sedang diambang jurang gitu ya. Tinggal tinggal ya menunggu berapa hari hancurnya gitu. Karena ya menurut kamu tuh terlalu berat hubungan ini untuk dipertahankan gitu ya. Terlalu berat banget. Kenapa? Ya udah gitu ya. Kayak bagaikan kamu tuh berjalan dengan satu kaki, karena kamu yang dituntut untuk berjuang sendiri gitu. Sedangkan dia nggak pernah ya ada effortnya ya. Dia cuma menilai kamu habis-habisan, tapi nggak pernah melihat sisi kebaikan kamu. Aduh ya. Kita lihat lagi. Bagaimana energi dia sekarang? Bentar ya, aku lihat apakah ada energi lain atau tidak. Wow. Oke.
Awalnya ya saya merasa kamu tuh kagum sama kepribadiannya ya. Yang aku lihat awalnya kamu sangat merasa kagum gitu bahwa dia tuh sosok sederhana, sosok yang emang kamu idam-idamkan selama ini. Tapi nggak taunya sama aja gitu ya. Kadal tetaplah kadal. Kita cek lagi ya bagaimana energi dia sekarang. Oke. Energi dia sekarang. Oke. Wow, menarik ya. Aku merasa ya bahwa nggak cuma kamu aja, dia pun juga sama ya sedang mempertimbangkan hubungan ini. Gitu ya, apakah baiknya dipertahankan atau dilepaskan? Karena jujur gitu, kamu dan dia saat ini sudah nggak sejalan gitu. Kamu dan dia tuh bagaikan air dan minyak, tiap hari berantem terus, tiap hari selalu ada aja pembahasan untuk menjadi suatu keributan. Nah, sedangkan ya tujuan lo ya, tujuan kamu ini ya mencari hubungan tuh untuk cari kebahagiaan bukan penderitaan, tapi nggak taunya gitu ternyata kamu sama dia udah nggak sejalan lagi ya, cara berpikirnya gitu ya, nggak sejalan lagi ya dengan konsepnya di awal gitu. Karena di awal tuh konsepnya udah gitu, kalian berdua sama-sama saling bisa mengalah, menerima kekurangan masing-masing. Nggak taunya ya ternyata hubungan ini makin kesini makin kesana, ngalor ngidul nggak jelas gitu ya, makin nggak sefrekuensi gitu ya. Nggak bisa sama-sama saling ngerti, nggak bisa sama-sama saling perhatian, dan yang lebih parahnya ya, beberapa di antara kamu tuh sampai kena mental loh ya, gara-gara ngadepin sisi kerasnya dia. Nih orang tuh kayak keras kepala gitu ya, keras kepala banget, susah ya, susah untuk dikendalikan, susah juga untuk bisa menghargai orang lain. Nah ya, dan bottom deck-nya kita lihat ya, siapakah, bagaimana energi dia sekarang. Wow ya, dia yang aku lihat ya, energi dia sekarang ya, dia sedang ingin gitu ya memberikan kamu sesuatu sebagai bentuk permohonan maafnya ya. Sesuatu apa ya, mungkin sesuatu yang kamu pengenin saat ini gitu, atau sesuatu hal yang emang pengen kamu dapatkan gitu, dan dia pengen ngasih kamu ya sesuatu sebagai tanda permintaan maaf dia selama ini ke kamu, seperti itu. Oke guys, thank you ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian, dan bagi teman-teman ya yang mau join gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, langsung saja silahkan klik link WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit lebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya.